Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun mubarak fadarallahu alaikum siyam tuftahu fihi abwabus sama ila akhiril hadis. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena kita dipertemukan kembali oleh Ramadan. Sebenarnya Ramadan ini tidak perlu datang, tidak perlu berulang-ulang. Seandainya kita tidak punya dosa. Saya ulangi, Ramadan tidak perlu datang seandainya kita tidak punya dosa. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Al-insanu fi mahallil khati wan nisyan. Modal dasar manusia itu adalah lupa dan kesalahan. Ramadan datang ini untuk membersihkan kesalahan kita 11 bulan yang lalu. Kenapa kita bisa salah? Ya karena kita manusia biasa, bukan malaikat. Malaikat tidak pernah salah karena malaikat tidak makan dan minum. Kita makan dan minum. Jadi kalau tidak mau salah, jangan makan dan minum. Itulah puasa. Itulah puasa. Kita dilatih tidak berbuat salah di siang hari. Ada buku diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah LP2M. Itu tentang iman, rukun iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi biqadri khair wa yaumal biqadri khairihi wa syahrihi. Ya. Dalam definisi malaikat itu disebutkan khalaqahumullahu min nurin. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mengerjakan apa yang diperintahkan. La ya'kuluna wa la yashrabun. Malaikat tidak makan dan minum. Jadi dia tidak makan dan minum. Laisa bizakura wala bil anwasati. Bukan jenis laki-laki dan bukan jenis perempuan. Jadi tidak punya jenis kelamin. Wala yatanakahuna, mereka tidak mau menikah. Jadi karena tidak punya jenis kelamin sehingga tidak menikah. La ya'lamu adaduhum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Jadi kalau malaikat tidak salah karena mereka tidak makan dan minum. Tidak mau menikah karena tidak punya jenis kelamin. Tidak seperti kita. Kalau Nabi mengajarkan sedikit makan,
Kita sedikit-sedikit makan. Sudah makan konro, besok mau lagi program makan palu basah. Semua mau ada program. Tidak suka kalau buka puasa itu satu jenis makanannya, bersaing jalan kote atau palu butuh. Semua mau dimakan. Kita punya pasangan, sudah ada satu. Bagaimana Ustaz Arsyad? Satu saja nak pusing. Nabi 9, ada yang mengatakan 13, bisa dikendalikan. Kapan manusia bisa mengendalikan nafsunya? Dia lebih hebat dari malaikat. Lebih hebat dari malaikat. Makanya malaikat itu cuma sampai ke langit 7. Nabi melewati sampai Sidratul Muntaha. Malaikat tidak mampu lagi menembus. Diantar saja Jibril sampai Muhammad, kamu terus nih karena tidak mampu masa lewat. Coba. Jadi kalau ada manusia bisa menahan nafsunya, bisa mengendalikan dia lebih hebat dari malaikat. Jadi kita ini nanti separuh malaikat, baru separuh. Karena kita sudah mengendalikan nafsu selama Ramadan. Jadi saya ulangi, kalau Ramadan sebenarnya tidak perlu datang. Seandainya kita tidak punya kesalahan. Kesalahan yang sering kita lakukan antara lain menceritakan kekurangannya orang lain. Yang paling banyak saya dengar ini sekarang pemerintah. Tidak boleh singgung-singgung pemerintah, biar Tommy. Kalau mau naik minyak solar silahkan, urusannya dia. Kita beli saja. Habis minyak goreng, berdosa itu. Tapi kita doakan pemerintah supaya jangan terus naik terus. Nambah lasitongnya. Sudah susah pekerjaan, tambah lagi bahan mahal. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita punya kesalahan? Karena itu tadi, nafsu kita bergejolak terus. Kalau kita tidak makan sudah gelisah. Nabi kalau datang di rumah istrinya yang satu, dia bertanya, hal min ta'am, ada makanan istriku? Qala la, saya sudah bagi-bagi tadi, saya kasih tetangga. Nabi mengatakan kalau begitu kita puasa. Kita tidak. Sudah datang capek-capek, tidak ada makanan. Nah, karena bene apa nih? Istri apa ini, kita sudah datang. Coba Nabi bilang kalau begitu kita puasa besok. Ini hebatnya ini Nabi. Makanya jadi ya puji-pujiannya Nabi itu banyak sekali. Kau cahaya di atas cahaya,
Tapi sebenarnya juga itu jangan sampai kita melebih-lebihkan ya. Tapi yang jelas manusia yang sempurna, manusia yang punya banyak kelebihan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kekurangannya, ada juga kekurangannya. Nabi sering ditegur oleh Allah dalam Al-Qur'an, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi juga ditegur. Datang Ibnu Maktum, orang buta itu mau bertanya tentang agama. Nabi lebih pentingkan itu raja-raja Quraisy, orang-orang Arab yang punya harta kekayaan. Nabi kurang mengatakan, kenapa kau berpaling? Belum tentu orang kaya itu, orang punya jabatan mau beriman. Ini sudah jelas datang orang buta bertanya tentang agama, kau berpaling. Coba, yang timbul adalah manusia biasa. Jadi Nabi juga manusia biasa, Pak. Itu digambarkan dalam Al-Quran bahwa dia juga punya perasaan. Tapi Nabi memperbaiki. Setelah itu dia bersahabat dengan Ibnu Maktum, orang buta yang azan kalau Ramadan itu, ya, kata Nabi, kalau sudah azan Ibnu Maktum maka makanlah kamu, berbukalah kamu kalau sudah azan Bilal. Jadi biasanya Ramadan itu 2 kali orang azan, azan pertama dan azan kedua. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau menurut beberapa ulama ada 10 nama-nama lain bulan suci Ramadan ini. Kalau kita bahas semua insya Allah juga selesai jam 10. Tapi kalau saya bahas ini mungkin bapak-bapak sudah pulang semua. Ada Syahrus Siyam, kutiba alaikumus siyam. Siyam artinya menahan atau al-imsak. Apa yang ditahan? Ya, yang ditahan makan dan minum, berhubungan suami istri, atau menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Syahrul yang kedua adalah Syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 17 Ramadan diturunkan Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran hanya diturunkan 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat. Kenapa Tuhan tidak menurunkan 1.000 surah? Bisa toh? Bisa atau tidak, Pak? Kenapa anda jawab gini? Nah, rata-rata kuliah doktor saya lihat. Bisa. Surah Al-Kahfi mengatakan kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis semua ayat-ayat Tuhanku, maka habislah itu lautan. Walau ji'na bimislihi madada, sekalipun kita tambah lagi sepertinya, seperti lautan itu. Jadi bisa. Cuma Al-Quran ini tidak ideal. Kalau kita bawa Al-Quran seperti meja ini besarnya,
Iya Pak ya. Atau sebesar mimbar ini, ada yang mau bawa Quran sebesar mimbar. Tapi ini ideal kita bawa. Bagus dilihat. 14 surat 30 juz 6.236 ayat. 340.740 dia punya huruf. Itu ideal. Sudah cukup untuk kita. Karena Quran menggunakan kata singkat dan padat dalam setiap apa yang diucapkan. Sampai huruf dan titiknya punya makna. Coba Bapak cari minuman keras dalam Al-Quran. Merek-mereknya. Ya whisky, brandy, cap tikus. Apalagi Pak yang pahamin? Ya yang kita kenal ballo. Ada dalam Al-Quran? Ada. Tapi tidak disebut mereknya, yang disebut adalah sifatnya. Hurrimat alaikumul innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamar. Apa definisinya khamar? Kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan disebut khamar. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamar hukumnya haram. Selesai sampai di situ. Jadi sifatnya saja yang disebut, tidak sebut mereknya, karena kalau mereknya banyak sekali bisa besar sebesar masjid ini nanti. Tapi kalau Allah sudah menyebutkan sifatnya berarti sudah merangkum yang lain. Jadi begitu Quran menjelaskan kepada kita, tidak perlu disebutkan semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira diskusinya lebih penting ketimbang materinya ini. Nanti bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan bertanya. Kalau tidak bisa saya jawab, ada ustaz saya di sini, ada mana Pak Imam tadi? Ustaz Yunus. Oh ada Ustaz Halim di sebelah kanan saya. Ada Ustaz Syahrul di depan. Ya. Kalau juga tidak ada, alhamdulillah, berarti sudah mengerti semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi Ramadan datang untuk membersihkan kita. Karena Raban artinya membakar kesalahan-kesalahan kita. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin masih kaitannya dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Ada yang sedikit saya mau sharing dengan kita. Saya pernah mendengar beberapa ustadz menyampaikan bahwa sebaik-baik sholat fardu itu dilaksanakan secara berjamaah di masjid, dan sebaik-baik sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah. Nah, yang saya ingin tanyakan atau saya ingin diskusikan beberapa ustaz, bagaimana kedudukannya dengan sholat sunnah tadi? Kalau sesuai penyampaian yang saya dengar itu, sebaik-baik sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Ya, mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dimaksud salat sunat barangkali itu adalah salat sunat. Kan banyak salat sunat Pak. Ada salat sunat wudu. Jadi setiap kita selesai wudu ada salat sunatnya. Kita mau salat sunat duha, boleh juga di rumah, boleh di mana, di kantor, di masjid. Ada salat sunat rawatib yang mengikuti salat wajib. Zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Nah itu salat sunat.
Nah, orang yang salat sunat di rumah itu orang yang salat sunat menjaga dia punya salat, ya. Tapi karena kita sibuk semua, ya biasanya nanti bersama dengan salat fardu baru kita laksanakan. Untuk salat tarawih karena ini kan 1 tahun 1 kali kita laksanakan. Namanya salat sunat itu tidak ada yang diwajibkan, Pak, tidak ada yang. Maksudnya kalau kita mau laksanakan di rumah boleh, mau berjamaah juga boleh. Biasanya berjamaah itu orang merasa lebih khusyuk, lebih girah, lebih kuat melaksanakan ketimbang salat sunat di rumah. Nah, kalau kita salat sunat di masjid, salat tarawih di masjid biasanya kan ada imamnya, ada juga jamaah, ya. Karena kemudian itu membangun silaturahmi. Ya, kalau salat wajib ada hadis, ya, Ibnu Maktum tadi itu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ya Rasulullah, saya ini buta. Apakah saya wajib ke masjid? Sementara jalan saya saja ini tidak." Nabi pada awalnya menjawab, "Kau tidak wajib ke masjid." Tapi tidak lama Ibnu Maktum meninggalkan Nabi. Nabi kembali lagi memanggil Ibnu Ta'al. Sini dulu. Hal tasma'un nida? Ibnu Maktum, kau dengar azan? Qala na'am. Ya Rasul, saya dengar azan. Dia bilang, kalau begitu kau wajib ke masjid. Coba bayangkan orang buta saja wajib ke masjid. Ini banyak orang tidak buta, masih normal, nah lewati masjid. Ya. Jadi masjid ini, Pak, dipakai untuk berjamaah. Ada istilah kita di pesantren itu, hanya laki-laki solehah yang sholat di rumah. Hanya laki-laki solehah. Harusnya laki-laki soleh. Tapi karena salat yang bisa salat di rumah itu hanya perempuan, maka kita mengatakan laki-laki solehah. Jadi kalau laki-laki, Pak, datang ke masjid. Ya. Karena ini penting berjamaah. Saya kira itu pertanyaan saya, mudah-mudahan cuma 1 pertanyaan. Kita cukupkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Masih ada? Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya Pak. Saya ingin curhat pada Pak Ustaz. Kita semuanya punya istri dan punya anak, di orang tua. Saya sampai sekarang Pak Ustaz belum dapat jawaban yang pasti perasaan saya. Ketika kita punya istri dan punya anak, misalnya 5, Ustaz, anggaplah 5 atau berapa, ada saja di antara anak kita yang jadi kayak musuh bagi kita, Ustaz. Apakah itu penyebab dari kita, atau memang Allah kasih PR kita untuk menguji keimanan dan kesabaran kita, Ustaz? Saya lihat di ayat, inna min azwajikum wa awladikum aduwwil lakum, dan seterusnya di ayat itu. Sesungguhnya dari istri-anak ada saja yang menjadi musuh bagimu. Ada yang menjadi musuh. Idealnya kita, anak kita patuh dan taat semua, tapi ada saja yang selalu bertolak belakang dan menyakitkan sekali. Iya. Bagaimana cara kita menyiasati hal-hal seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Haji. Gambaran anak dalam Al-Quran itu ada 4 tipe, Pak. Yang pertama, anak itu sebagai perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Surah Al-Kahfi. Sesungguhnya anak itu dan harta benda adalah perhiasan dunia. Makanya orang bangga kalau punya anak.
dan marah kalau anaknya orang dihukum. Coba Pak Guru sekarang banyak itu di penjara gara-gara menghukum anak. Anak tompa salah diajari, gurunya yang dilapor. Karena orang tidak mau disentuh anaknya, Pak. Bagaimanapun jahatnya, bagaimanapun tidak baiknya. Karena itu perhiasan, kebanggaan. Yang kedua, ayat mengatakan seperti yang dikatakan Pak Haji tadi, ada anak-anak sebagai fitnah, ujian. Ya kita diuji punya anak. Ya bayangkan kalau dia minta macam-macam, beli kendaraan, beli motor, beli mobil, tidak dibelikan. Kita dianggap seke, dibelikan, berbahaya. Anak yang ketiga seperti Bapak Pak Haji bilang itu, aduun, menjadi musuh. Makanya anak-anak itu Nabi mengatakan wa'mur auladaka bis-shalah bisa bersinin. Perintahkan anakmu salat 7 tahun umurnya. Wadribuhum bi asyri sinin. Pukul kalau umur 10 tahun tidak mau salat. Kalau kita mau kaji ini hadis, 10 tambah 7, 17 tahun Pak. 17 tahun itu anak-anak masih dihukum, setara dengan SMA. Ini masih bisa dikendalikan. Kapan sudah lewat jadi SMA, sudah perguruan tinggi, kita mau suruh salat, kita mian lawan Pak. Ya. Jadi anak-anak SMA itu maksimal. Makanya di pesantren itu banyak orang berhasil karena dipaksa anak-anak belajar. Dihukum kalau tidak mau. Coba kalau SMA perguruan tinggi kita mau hukum anak-anak. Ikati minaiwa. Ya, tidak mau itu. Nah, ayat yang dibacakan Pak Haji tadi itu bahwa innama min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum adalah fahzaruhum, hati-hati. Disuruh hati-hati. Tapi sambungan ayat itu mengatakan wasfahu, perbaiki, wa'fu anhum, maafkan dia. Jadi dimaafkan Pak. Kita perbaiki, kita maafkan. Surat Tagabun itu sambungannya. Kalau anak-anak paling ideal, ya itu yang kita selalu berdoa kalau Jumat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin. Itu anak-anak yang tidak pernah melawang, anak-anak selalu mendoakan orang tuanya, anak-anak yang selalu menggembirakan orang tuanya. Nah itu orang semua mau itu Pak, tapi susah itu anak-anak begitu. Ya, diajak ke masjid, malah dia ngajak kita ke masjid. Nah, itu anak-anak yang hebat itu. Tapi itu sedikit, tidak banyak. Yang banyak tadi itu yang jadi perhiasan, anak-anak menjadi cobaan, anak-anak menjadi lawan, itu banyak. Saya kira begitu jawabannya Pak. Jadi diperbaiki, diajak, dimaafkan. Ya kita maafkan. Istri-istri kita juga begitu. Karena ini istri dan anak sama, bisa jadi lawan ya pada suaminya. Kalau dia tidak mau menutup aurat, tidak mau salat, ya, dan seterusnya. Saya kira begitu jawabannya Pak. Sudah tidak ada lagi. Terima kasih karena perjanjiannya masuk syuruk. Masuk syuruk ini Pak. Oh belum Pi. Panjang tong ini kalau masuk syuruk. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira awal Ramadan ini ya kita berniat ya awal sampai akhir ya.
Saya dikasih subuh karena dianggap mu'allaf ya. Padahal saya sudah lama Islam ini, bukan mu'allaf lagi, jadi sekarang mu'allif namanya ya. Karena sudah belajar agama sejak SMP ya. Tapi memang itu susah juga itu orang Cina masuk Islam ya. Karena orang Cina itu tegas, keras ya, bekerja keras. Memang juga dia tidak jujur, tapi dia senang orang yang jujur ya. Jadi orang Cina juga tidak jujur itu Pak. Biasa kalau dia jual terigu 1 kilo, di sebelah 1 kilo juga harganya berbeda. Tapi jangki bilang 1 kilo juga itu udah jual itu. Nah kurangi beberapa sendok. Ya itu strateginya, macam-macam dia bikin ya. Tetapi tidak semua juga begitu, ada juga memang yang ya. Tapi kalau dia masuk Islam lebih bagus lagi. Ada Yusuf Hamka itu yang masuk Islam di Jakarta, dia mau membangun 1000 masjid dengan jual nasi kuning. Nasi kuning dia jual Pak, mau membangun 1000 masjid. Dia percaya sedekah. Jadi dia beli tetangganya bikin nasi kuning 10.000, dia jual 3.000. Coba bayangkan, secara matematika rugi 7.000. Tapi secara praktek tidak. Karena ada orang kasih masuk 50.000 di celengan itu, bayar sendiri ya. Ya biasa kalau ada orang Cina masuk Islam itu dia punya batinia, itu batinnya berbicara, bukan matanya ya, bukan matanya melihat tapi batinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira bincang-bincang kita ini sampai di sini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Saya juga tidak banyak belajar Islam, tapi saya sekarang di Pondok Pesantren Ummul Mukminin ya. Kebetulan kepala sekolah di sana, SMA-nya, siapa tahu ada anak bapak ibu yang mau sekolah pesantren, dan insya Allah kita sudah ada juga rumah tahfiz 150 orang itu kita siapkan, belum yang lain-lain ya. Jadi begini-begini pengurus PT disuruh juga kepala sekolah pesantren, jadi sudah ada kemajuan ya. Harusnya Ustaz Mustafa yang kepala sekolah di pondok pesantren kan. Oh wakil begitu dulu. Tapi karena itu masing-masing kita berbeda-beda ya, Allah sudah kasih kita jalan. Sambil saya mengajar bahasa Mandarin, jadi di Universitas Fajar ada lagi dikasih lause ya, Ustaz Sulaiman kasih mengajar sana bahasa Mandarin, kita ajar juga. Saya bilang bahasa itu bukan maunya manusia. Kita tidak ada rencana mau jadi orang Bugis, orang Makassar, orang Arab, orang Cina. Tapi Allah sudah pilih kita. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi jangan bilang kau Cina, kenapa kena Cina? Kau Makassar aku. Kenapa kalau Makassar? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kita cari orang yang berbuat baik. Selama dia baik itu kita dukung, siapapun orangnya. Tapi kapan dia jahat, siapapun orangnya. Jadi jangan lihat sukunya, karena Allah sudah menciptakan itu sunnatullah. Sudah ketetapan Allah. Tidak ada Ustaz Halim rencananya mau jadi orang Korea, kalau disuruh pilih.
Tapi kita tidak mau begini. Kita mau tongki jadi artis atau apa toh? Tapi Allah sudah memberi kita jalan begini, begini saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan sukunya, bukan bangsanya, tapi siapa yang paling bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini pengayaan kita. Itu menurut saya, mudah-mudahan sama dengan kita semua. Kita berdoa Ramadan ini menghapus kesalahan-kesalahan kita, ya, kemudian memperbaiki kehidupan kita, ya. Allah memberikan kita jalan terbaik, ya, untuk hidup. Ya, tidak usah terlalu ini, karena sudah didesain oleh Allah. Sudah didesain oleh Allah, kita hanya menjalankan takdir, ya. Kalaupun kita hanya minta yang mudah-mudah saja, yang mudah-mudah, ya. Alhamdulillah, ya, kita minta yang berkah. Salah satu ini Ramadan datang adalah membawa berkah. Syahrul fihi, ya, ada juga malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar kita dapat di bulan suci Ramadan ini. Billahi fisabilillah fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.